Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh berada di program Calvary Ministry. Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang penyingkiran gereja Tuhan dan pengangkatan gereja Tuhan. Pertama, tentang penyingkiran gereja Tuhan. Untuk itu, saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tesalonika pasal 2, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan 8a. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Di ayat ini katakan bahwa secara rahasia kedurhakaan itu telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Dia sedang bekerja, si pendurhaka ini, tetapi ada yang menahannya. Siapakah si pendurhaka ini? Itu tidak lain daripada Antikristus. Dia adalah oknum yang memberontak dan menolak Yesus Kristus. Sudah bekerja, tetapi ada yang menahan. Di dalam 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-18 berkata, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi seorang antikristus akan datang. Belum datang, tapi akan datang. Tetapi yang sekarang ini yang telah ada, telah bangkit dan telah bekerja, yaitu banyak antikris, itu roh-roh antikris. Mereka bekerja sesuai program, rencana dan rancangan daripada antikris itu. Dan kalau kita lihat lagi di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 3 berkata, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi antikristus itu dia sudah ada di dunia. Di dalam dunia ini, sekarang ini, dan dia belum bisa menyatakan dirinya karena masih ada yang menahan. Apabila yang menahan itu sudah disingkirkan, barulah di sini dikatakan barulah si pendurhaka atau si antikris itu menyatakan dirinya. Sekarang dia sedang bekerja, tetapi belum menyatakan dirinya. Kenapa belum menyatakan dirinya? Karena masih ada yang menahan. Apabila yang menahan ini sudah disingkirkan, maka si antikris itu akan menyatakan dirinya. Kalau si antikris ini menyatakan dirinya, lalu dia memegang pemerintahan, maka Matius pasal 24 ayat 21 berkata begini. Kalau dia menyatakan diri dan memegang pemerintahan, Matius 24 ayat 21 berkata,
pada masa itu, pada masa antikristus menyatakan diri dan memerintah, akan terjadi siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi ketika antikristus itu, oknum antikristus itu menyatakan dirinya dan dia mulai memerintah selama sekian tahun, maka akan terjadi siksaan yang dahsyat. Siksaan yang dahsyat ini belum bisa digambarkan. Kenapa? Karena siksaan yang dahsyat ini seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia ini sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Jadi siksaan yang dahsyat ini hanya terjadi pada masa antikristus. Kalau antikristus itu menyatakan dirinya. Dan kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 13, Wahyu pasal 13, ayatnya yang kelima berkata, ini ketika si antikris kalau dia menyatakan dirinya, ayat 5 katakan, kepada binatang itu, yaitu antikris itu yang digambarkan sebagai binatang di sini, diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Mulutnya penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan lamanya dia mengadakan siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi. Dan ayat 6 katakan, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, juga menghujat namanya Allah. Nama Allah kita adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu nama yang dihujat oleh si antikris. Dan kemah kediamannya itu adalah gereja Tuhan dan semua mereka yang diam di sorga, yaitu malaikat-malaikat Tuhan. Ini semua dihujat oleh si antikris ini. Betapa dia menyombongkan diri, dikatakan di sini, penuh dengan kesombongan dan hujat. Ini antikris ini. Kalau dia menyatakan diri dan memerintah selama 42 bulan. Bisa kita lihat bahwa memang begini sekali ini antikris. Dan kalau kita lihat di Wahyu pasal 9, dikatakan begini ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Sebuah bintang yang jatuh dari langit, kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Bintang yang jatuh ini ada dijelaskan di ayat 10. Bahwa lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Bintang besar menyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Jadi bintang besar yang menyala-nyala seperti obor, ini dia punya terang. Tapi terangnya seperti obor. Bukan seperti matahari. Beda. Dan dia namanya Absintus. Absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Absintus itu kepahitan. Penuh dengan dendam. Penuh dengan kepahitan hatinya ini. Itulah bintang yang jatuh dari langit. Dan kepada bintang ini diberikan kunci, anak kunci jurang maut. Lubang jurang maut. Itulah antikris. Dia dikasih pegang anak kunci lubang jurang maut. Ayat 2 katakan, maka dibukahnyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu
bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Jadi begitu lubang besar itu dibuka, dia keluar asap yang besar naik ke udara, dan sinar mataharinya itu tertutup oleh awan gelap itu sehingga menjadi gelap. Angkasa menjadi gelap karena asap itu. Ayat 3. Dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Jadi asap yang banyak itu yang bisa menutupi sinar matahari itu sehingga menjadi gelap, itu bukan asap biasa. Ternyata itu terdiri dari gerombolan belalang-belalang yang diberi kuasa kalajengking. Artinya mereka mempunyai racun seperti kalajengking yang begitu mengerikan. Dan ayat keempat katakan, kepada mereka dipesankan. Jadi kepada belalang-belalang yang mempunyai racun kalajengking ini, kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia. Jadi mereka hanya memakan manusia. Tidak boleh makan rumput-rumput, pohon-pohon atau daun-daunan. Ini belalang. Padahal belalang itu pemakan rumput dan daun-daunan. Tapi sekarang ini belalang ini spesial dikasih tugas untuk makan manusia, bukan makan rumput-rumputan. Dan di ayat 5 katakan, mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia. Jadi mereka tidak membunuh manusia. Mereka makan manusia dan mereka tidak bunuh. Mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka, menyiksa manusia 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Jadi belalang-belalang segerombolan itu yang seperti asap itu diberikan racun seperti kalajengking, kemudian mereka dikasih tugas untuk menyiksa manusia selama 5 bulan. Mereka menggigit manusia ini selama 5 bulan. Mereka memakan manusia selama 5 bulan. Bukan untuk membunuh, tapi hanya menyiksa. Ayat 6 katakan, dan pada masa itu, masa 5 bulan itu, 5 bulan penyiksaan itu, orang-orang yang disiksa tersebut, dikatakan di sini, orang-orang itu akan mencari maut. Mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukan maut itu. Mereka akan ingin mati, tetapi maut lari daripada mereka. Jadi ketika mereka digigit, dimakan oleh si belalang yang punya racun kalajengking, mereka disiksa, minta mati. Tidak tahan lagi dengan siksa ini. Minta mati. Tidak bisa mati. Jadi memang selama 5 bulan itu mereka betul-betul hanya mengalami siksaan dari antikris. Ini yang disebut oleh Matius tadi sebagai siksaan yang dahsyat. Ini yang disebut dengan aniaya besar. Bahkan dikatakan di sini ayat 7, rupa belalang itu sama seperti kuda yang dipersiapkan untuk peperangan. Jadi ternyata belalang-belalang ini yang dilengkapi dengan racun kalajengking adalah besarnya seperti kuda perang. Bukan seperti genggaman tangan ini. Besarnya seperti kuda perang, kuda yang besar. Mukanya ayat dikatakan seperti muka manusia, rambutnya seperti rambut perempuan, gigi taringnya seperti gigi singa, dan mereka melaksanakan tugas untuk menyiksa manusia selama 5 bulan. Tidak bisa mati. Penyiksaannya luar biasa.
Antikris mengadakan penyiksaan yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat bahwa penyiksaan ini sungguh-sungguh membawa mereka tidak berdaya. Kalau Antikris sudah menyiksa mereka. Selanjutnya kita kembali lagi ke 2 Tesalonika tadi. Kita sudah jadi 2 Tesalonika ayat 8, ayat 7. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Jadi si yang menahan ini disingkirkan dulu, baru Antikris menyatakan dirinya untuk menyiksa orang-orang yang tadi selama 5 bulan tidak bisa mati. Disingkirkan gereja dulu. Untuk itu kita lihat di dalam Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayat 6 berkata begini. Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu, yaitu gereja sempurna, lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi perempuan itu disingkirkan ke padang gurun, di mana di sana telah disediakan tempat bagi dia oleh Allah. Allah menyediakan tempat bagi perempuan ini di padang gurun supaya ia dipelihara di sana selama 1260 hari. Ayat 14 katakan, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar. Yaitulah bicara soal Roh Kudus. Burung nasar itu bicara Roh Kudus, gambar Roh Kudus. Supaya ia, yaitu perempuan itu disingkirkan ke tempat di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, alias 3,5 tahun. Siapakah perempuan itu? Ayat 12 katakan, ayat 1 pasal 12 katakan, maka tampak suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Perempuan itu diselubungkan oleh matahari, yaitu kemuliaan Bapa menyelimuti perempuan itu, yaitu gereja Tuhan yang sempurna itu, dengan bulan di bawah kakinya. Ya, dia berdiri di atas bulan. Bulan itu berbicara tentang Yesus yang memantulkan kemuliaan Bapa. Yesus adalah dasar iman percaya kita dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi perempuan yang penuh dengan kemuliaan matahari ini berdiri di atas bulan yang berbicara tentang iman kepada dasar Yesus Kristus itu, dan bermahkota 12 bintang ini adalah menggambarkan tentang gereja sempurna. Jadi gereja sempurna ini disingkirkan ke padang gurun, dan di padang gurun itu Allah menyediakan tempat supaya ia dipelihara di sana. Supaya gereja sempurna ini dipelihara oleh Allah di padang gurun selama 1260 hari atau 42 bulan atau 3,5 tahun. Nah, gereja yang penuh dengan Roh Kudus ini dilengkapi dengan 2 sayap burung nasar. Dia terbang, dia dengan kecepatan yang luar biasa dibawa ke padang gurun. Cara ke padang gurun ini kita terbayang bahwa di padang gurun itu tandus. Oh, itu kering, tidak ada air. Untuk itu saja kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 55. Mazmur 55 ayat 7, 8, 9 berkata begini. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap burung nasar, yaitu sayap seperti merpati, yaitu berbicara tentang
Roh Kudus, saya burung Nasar tadi, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Tempat yang tenang, bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Di padang gurun itulah tempat yang tenang. Ayat 9 katakan, aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Angin ribut yang badai ini bicara tentang siksaan yang dahsyat dari antikris. Dan kita disingkirkan gereja Tuhan ke padang gurun. Di padang gurun itu terdapat tempat perlindungan yang tenang. Jadi gereja Tuhan itu disingkirkan ke padang gurun untuk dipelihara di sana selama 3,5 tahun. Di sana mereka mendapat tempat perlindungan yang tenang. Bahkan di dalam Yesaya pasal 63 berkata 32, Yesaya 32 ayat 15 berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Jadi Roh Kudus akan merombak itu padang gurun menjadi kebun buah-buahan, bahkan seperti hutan buah-buahan. Di sanalah gereja Tuhan, gereja yang sempurna ini dipelihara oleh Allah. Tempat perlindungan yang tenang dan mendapat berkat yang luar biasa dari kebun buah-buahan itu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi penyingkiran gereja Tuhan ke padang gurun ini adalah untuk terhindar dari aniaya besar yang disebut oleh Matius sebagai siksaan yang dahsyat yang dikerjakan oleh antikris selama masa 1260 hari atau 42 bulan atau 3,5 tahun. Haleluya, puji Tuhan. Itulah penyingkiran gereja Tuhan. Yang kedua, yaitu tentang pengangkatan gereja Tuhan. Untuk itu, saya ajak kita buka 1 Korintus pasal 15, ayatnya 51 dan 52 berkata begini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Jadi ayat ini katakan bahwa pada peniupan nafiri ke-7 itu sangkakala ke-7. Nafiri terakhir bicara tentang sangkakala ke-7. Kita kenal ada 7 meterai, ada 7 sangkakala, ada 7 cawan murka Allah. Saya tidak akan bahas itu akan panjang. Tetapi pada peniupan sangkakala yang terakhir, sangkakala ke-7 itu, maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan, orang-orang yang mati syahid sebelum antikris datang itu, mereka itu akan dibangkitkan. Setelah mereka dibangkitkan, lalu bersama-sama gereja sempurna yang tadi disingkirkan dari siksaan yang dahsyat itu, maka kedua-duanya gereja yang sempurna dan orang percaya pada Yesus yang dibangkitkan ini diubah menjadi tubuh kemuliaan, lalu mereka naik ke atas. Diangkat, ini yang namanya pengangkatan, diangkat ke awan-awan permai, ketemu dengan Yesus di awan-awan permai. Ini yang namanya pengangkatan. Kalau tadi itu penyingkiran gereja Tuhan, sekarang ini pengangkatan gereja Tuhan. Sampai di awan-awan permai. Di dalam
Yudas. Yudas 1 ayat 14 berkata begini. Juga tentang mereka, Heno, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Siapakah orang-orang kudus ini? Yaitu tadi, gereja yang disingkirkan, diubah, kemudian orang yang mati dibangkitkan, mereka ini diubah semua, kemudian naik ke awan-awan permai. Di sana mereka mendampingi, ketemu dengan Yesus, bersama-sama dengan Yesus. Itulah pertemuan di udara, hari yang terindah. Ku jumpa Yesus, bersama dengan Yesus di awan-awan permai. Di sanalah beribu-ribu orang kudusnya bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Ini yang dinamakan dengan pengangkatan. Tetapi sebelum terjadi pengangkatan, harus ada penyingkiran gereja sempurna. Nah, untuk disingkirkan menjadi gereja sempurna, maka gereja itu harus penuh Roh Kudus, penuh firman Tuhan. Saya melihat ke dalam Matius pasal 25, untuk jelasnya, di dalam ayat 3 dan 4 berkata begini. Matius 25. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitahnya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ini tentang perumpamaan gadis-gadis yang bijak dan yang bodoh. Gadis yang bijak bawa pelita dan bawa minyak. Gadis yang bodoh bawa pelita, tidak bawa minyak. Pelita itu berbicara tentang firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata, Firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagiku, terang bagi jalanku. Itu firman. Jadi firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Jadi bawa firman Tuhan, penuh dengan firman Tuhan, tapi tidak punya minyak. Tidak punya minyak, ini minyak berbicara tentang Roh Kudus. Tidak punya Roh Kudus. Kalau doa Yesus di Yohanes pasal 17 katakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Nah, orang yang mau nyembah kepada Allah, firman Tuhan katakan, Yohanes 4 ayat 4 katakan bahwa Allah kita roh adanya. Kita harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam Roh Kudus dan dalam kebenaran. Kebenaran tadi katakan kebenaran adalah firman Allah. Jadi penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman Allah. Gadis-gadis yang bijak membawa pelita penuh dengan firman Allah, membawa minyak penuh dengan Roh Kudus. Jadi gereja yang sempurna itu harus penuh dengan firman Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus. Maka mereka disingkirkan. Disingkirkan, kemudian diangkat ke awan-awan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah pengertian dari penyingkiran dan pengangkatan gereja Tuhan di dalam firman Tuhan. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa mendapat perbedaan yang jelas. Penyingkiran gereja Tuhan terjadi sebelum masa antikris. Sedangkan pengangkatan gereja Tuhan terjadi setelah masa antikris 3,5 tahun. Kedua, penyingkiran gereja Tuhan itu ke padang gurun, masih di bumi ini. Sedangkan pengangkatan gereja Tuhan diangkat ke awan-awan. Ketiga, penyingkiran gereja Tuhan dilakukan sebelum terjadi pengubahan tubuh menjadi tubuh kebangkitan. Sedangkan pengangkatan terjadi setelah gereja Tuhan mengalami pengubahan menjadi tubuh kebangkitan. Dan yang keempat, penyingkiran gereja Tuhan hanya dialami oleh gereja yang sempurna.
yang penuh Roh Kudus dan penuh firman Allah. Sedangkan pengangkatan dialami oleh semua orang percaya, yaitu gereja yang sempurna yang tadi disingkirkan dan orang-orang percaya yang bangkit lalu diubahkan, mereka diangkat. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa pengertian-pengertian firman Tuhan yang kita bahas pada saat ini akan menjadi berkat buat kita semua. Dan kalau kita mengerti dan kita mengetahui ini, lalu kita melakukannya, kita memiliki hasrat untuk senantiasa mau untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita punya hasrat untuk mau dipenuhi dengan firman Tuhan. Maka saya percaya kita pasti bisa mencapai apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.